bahwa saya tutup penjelasan saya, bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 Sang Firman itu jelas-jelas disebut Allah. Dan yang kedua, Sang Firman yang adalah Allah itu bersama dengan Allah. Itu tertulis loh di sana, Bang. Masalah saya apa? Gitu loh, biar clear kita supaya kelihatan apa yang sedang Abang mainkan malam ini. Silakan. Oke. Tadi saya harap Anda tetap masih sabar. Saya harap Anda tetap masih dalam kejujuran. Tadi Anda mengatakan dua-duanya Tuhan. Apakah Tuhan Pateo 2? Dalam status pribadi, ya. Dalam status pribadi. Tetapi secara hakikat semuanya satu kesatuan. Makanya saya sambung. Ya, sebentar. Iya, saya sambung. Saya sambung dan saya sekali lagi bukan orang yang suka omon-omon tanpa dalil, bukan. Saya bacakan Matius 28 ayat 19. Saya bacakan Matius 28 ayat 19. Apa dikatakan Tuhan Yesus di sana? Baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya adalah Tuhan atau Allah bagi orang Kristen, tetapi ketiganya adalah satu kesatuan. Gampang, Bang. Oke, sepakat, kita tepuk tangan. Saya catat. Oke, baik. Oke, giliran saya dulu lah. Tadi saya dapat poinnya. Ya, berarti beliau katakan baptislah seluruh bangsa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya Tuhan, tetapi satu kesatuan. Ya, oke. Berarti menurut Anda Tuhan yang benar itu satu kesatuan, ya? Iya. Oke. Ingat ya, Tuhan yang benar adalah satu kesatuan. Itu menurut Pateo. Tetapi menurut Yesus di Yohanes 17:3 satu-satunya. Nah, ini yang bingung saya. Jadi mana yang betul ini? Menurut Pateo yang benar itu adalah satu kesatuan. Tetapi menurut Bible Yohanes 17:3 Yesus mengatakan satu-satunya. Jadi yang mana yang benar ini? Pateo atau Yesus ini? Coba silakan. Sudah. Kalau hanya sebat mencoba secara dangkal dan terbatas mengutip Yohanes 17 ayat 3, nggak usah tanggung-tanggung, Bang. Berarti Yohanes 17 ayat 3 juga bentur dengan Yohanes 10 ayat 30. Langsung saja. Kalau Bapa adalah satu-satunya Allah, sebentar. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau memang Abang mau membangun narasi, memisahkan Yesus dan Bapa, bahwa satu-satunya yang disebut Allah itu cuma Sang Bapa, maka Yesus nggak berhak menyebut aku dan Bapa adalah satu. Nggak berhak. Nah, pertanyaan buat Bang Loading, mana yang benar ini? Yohanes 17 ayat 3 atau Yohanes 10 ayat 30? Ayo jawab. Pateo, saya rasa itu kan Bibel Pateo. Aku dan Bapa adalah satu, kan itu dalam satu pengajaran, dalam satu pekerjaan. Baca yang 25 dong. Masa Anda tidak baca yang 25? Kenapa Anda tidak baca dari 25? Ya. Tapi begini. Oke, sabar dulu, gantikan saya dulu. Oke. Anda mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi Anda tidak baca dari ayat 25, kan mereka dalam satu misi, satu pekerjaan. Sehingga ayat seterusnya itu aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka mendengar kita, agar mereka di dalam kita. Kan begitu. Nah, Anda mengatakan tadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Sementara menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu-satunya. Definisi satu kesatuan dan satu-satunya itu berbeda. Satu kesatuan itu berarti ada keterlibatan yang lain di dalam situ, tapi kalau satu-satunya itu tunggal.
inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi Pateos mengatakan satu kesatuan yang benar. Jadi mana yang betul? Anda mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi Anda tidak baca dari 25. Mereka dalam satu apa coba? Mereka dalam satu pengajaran. Karena pekerjaan yang aku lakukan itu bukan pekerjaan dari diriku, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Masa Anda ini bagaimana Anda? Masa saya? Oke, silakan Mbak Teo. Baik. Jelaskan kepada saya, itu 1 Yohanes 10:30. Jelaskan kepada saya. Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Dia. Jelaskan kepada saya, Yesus berkata, anak manusia, yaitu dirinya sendiri, mengacu kepada dirinya sendiri, adalah berkuasa mengampuni dosa. Jelaskan kepada saya, anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jelaskan kepada saya semua itu, dan tolong tunjukkan kepada siapa manusia yang pernah ngomong seperti itu selain Yesus. Silakan. Oke, baik. Ini bagus. Nah, begini kan bagus, ya. Oke, kita buka Yohanes 10, bahkan dari 1 pun bisa, 1 sampai 30 pun bisa. Sabar, Yohanes 10. Nih, saya buka ya. Ini Pak Teo. Nih. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentasbian Bait Allah. Iya, dengar dulu. Kan kita baca sampai Yohanes 10:30. Apakah kita cuma langsung Yohanes 10:30? Cuma di sini saja. Kita kan harus baca dari sini biar dapat poinnya. Iya, sabar dulu. Kan saya baca, masih saya baca. Iya. Yo, Egas, mari. Yo. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentasbian Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi itu mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias. Jadi Yahudi menolak Dia bukan Tuhan Mesias loh. Oke. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Apa kata Yesus di sini? Sabar Pak. Saya potong di situ. Sabar. Ini sudah 25 nih. Iya, sabar. Apa kata Yesus di sini? Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Selamat datang di kebenaran. Jadi aku dan Bapa adalah satu, yaitu satu-satu pekerjaan. Ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti Anda oneness. Nah, sabar. Baru Anda mengatakan kenapa anak manusia itu bisa menghapuskan dosa. Nih. Kenapa Yesus dikatakan itu pun bukan mengampuni dosa, tetapi dosamu telah diampuni, bukan dosamu telah kuampuni. Dengar Pak. Ini saya baca ya. Bentar. Ia datang pada waktu malam
kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai, jika Allah tidak menghendaki, jika Allah tidak menyertai." Kalau Allah tidak menyertai, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya segala sesuatu yang dilakukan mujizat-mujizat kepada Yesus bukan berarti dia Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Silakan. Sudah? Silakan, waktu Anda menjelaskan. Bentar ya, saya kumpuli ayatnya dulu ya, biar bisa Bang bawa pulang nanti. Oke, mungkin ini dulu ya. Selain tadi Yohanes 10 ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu, itu satu. Yang kedua Yohanes 14. Oke, Pak Teo, saya matikan kamera dulu ya, saya sambil ngerokok ya. Saya matikan kamera dulu, saya sambil ngerokok. Ya, lanjut saya nyimak. Ya, Yohanes 14 ayat 9. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, "Barang siapa melihat aku telah melihat Allah." Matius 9 ayat 6, Yesus berkata, "Dia berkuasa mengampuni dosa." Matius 12 ayat 8, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Bang, buka pikiranmu lebar-lebar. Saya tanya, kalau Bang Loading membantah seperti kebiasaan sih silakan saja. Tapi saya punya pertanyaan simpel Bang, simpel ya. Tolong by data, sekali lagi tolong lewat data. Tunjukkan by dalil kepada saya siapa manusia di luar Yesus yang pernah ngomong, declare bahwa dia dan Allah adalah satu. Setahu saya di dalam Islam, kalau Bang Loading berani ngomong abang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, abang langsung masuk, nggak sampai 1 kali 24 jam, langsung Bang dikejar, langsung. Maksud saya adalah supaya abang kalau ngomong itu kalau boleh relate ke dunia nyata, biar jangan cuman omon-omon. Tolong tunjukkan ke saya buktinya. Siapa di antara kalian yang pernah berkata, atau manusia manapun lah di luar Yesus yang berani ngomong, aku dan Bapa adalah satu? Coba ya, by dalil. Yang kedua, berani ngomong, Yohanes 14 ayat 9, barang siapa yang melihat aku, kata Yesus, telah melihat dia. Tolong tunjukkan ada manusia lain di luar Yesus yang pernah berkata demikian, by data, bukan omon-omon. Yang ketiga, Yesus berkata dia berkuasa, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengampuni dosa, bukan memaafkan. Bedain dong antara mengampuni dan memaafkan Bang. Masa itu aja harus saya ajari? Yang terakhir, walaupun masih ada lagi mungkin, Matius 12 ayat 8. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Sorry ya Bang, kebanyakan dan terlalu besar buat abang hadirkan data pembandingnya. Data pembandingnya terlalu besar. Mudah-mudahan abang sanggup. Ingat ya, sekali lagi Bang Doling, saya tutup. Bukan lewat opini pendapat Bang Loading pribadi, karena ya saya cuma senyum-senyum aja nanti dengar itu. Tapi harus lewat dalil. Ada orang tokoh yang tercatat secara dalil atau data pernah berkata keempat itu. Ya, yang pernah tercatat tertulis. Dan yang terakhir tambahan, sorry, karena tadi saya ingat abang bilang tentang Mesias. Abang bilang tadi, tengok ya, abang bilang Mesias di sini manusia loh, bukan Tuhan. Oh, abang salah besar. Itulah tandanya abang nggak pernah baca Alkitab dengan benar. Abang tahu kenapa Yesus dipersekusi berujung penyalipan Yesus oleh orang Farisi, khususnya imam-imam orang Farisi? Karena dia menista Allah, karena menyamakan dirinya dengan Allah. Supaya abang paham. Nah, makanya itulah Bang, maksud saya, cobalah baca Alkitab itu dengan benar supaya ada isinya. Silakan Bang.
Bang Loding merokok di luar tadi mana nih? Silakan Bang, Abang jelaskan apa. Itu kan semua yang Abang bilang itu kan sudah jelas di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Semua dilakukan oleh Allah melalui pelantaran Dia. Sekarang begini, Anda mengutip tadi, sabar. Iya, sabar. Anda mengutip tadi. Kan Yesus adalah Tuhan hari Sabat. Berarti cuma hari Sabat, hari lain bukan. Anak manusia loh. Oke, sabar, baik. Sabar sebentar ya. Sebentar. Saya buka ya. Bang, saya jelaskan ya sambil Abang buka ya. Kalau ya, sabar. Anda buka tadi. Sabar Bang. Di sini Anda buka Lukas 6 nomor 5 tadi ya. Kata Yesus kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya tanya dengan jujur kepada Anda, apakah Tuhan Anda manusia? Sebentar, kita selesaikan dulu. Jangan mencabangkan pertanyaan. Bukan. Oke, silakan. Iya, bukan. Anda membuka loh. Silakan. Abang itu mirip pesawat tempur yang lagi dikejar pesawat tempur. Abang buang sampah atau beacon namanya, umpan, supaya ketika ditembakkan roket oleh peluru kendali pesawat tempur yang di belakang, yang kena umpan itu bukan abang. Jangan kemana-mana dulu. Ada 4 hal yang saya pertanyakan dan harus abang jawab satu persatu. Jangan cuma tinggal nyerahin ke Kisah Para Rasul aja, enak banget. Bang, saya mau jelaskan tentang hari Sabat khususnya. Yesus berkata, anak manusia yang mengacu kepada diri adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau abang baca hukum atau perintah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bahwa Elohim itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyamakan dirinya dengan Elohim, Tuhan yang ada di perjanjian lama. Karena itulah maka dia dipersekusi oleh orang Farisi. Maka itu saya bilang tadi, tolong tunjukkan sama saya siapa manusia yang pernah berkata, declare dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jawab itu dulu, Bang. Loading lagi abang. Gimana Bang? Lah. Sabar. Ini Bang, sorry Bang, bukan tidak fokus Bang, karena biasa ada klien mendadak ada datang Bang. Bang. Halo. Sorry, ada klien datang. Oh, ada mau dilayani itu. Oh, ya udah kalau ada kegiatan nggak masalah. Ada klien datang, tidak enak juga kan? Oke. Ya, mungkin next. Ya, atau bisa Abang menjelaskan dulu barang 5 menit, saya ngomong sama mereka 5 menit aja. Boleh? Ada urusan pribadi. Nanti abang pecah perhatian ya, saya juga malas. Ya nggak mungkin lah saya menjelaskannya. Bukan kan tujuan kita diskusi, tetapi sasaran kita kan yang menonton. Selagi Anda menjelaskan, karena Bibel itu tidak perlu sudah ada di kepala saya Bibel itu Bang. Iya Tuhan, langsung saja. Tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Siapa yang pernah berkata dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Itu aja. Anda sepakat dulu sama saya, apakah Tuhan Anda manusia? Ketika Anda sudah mengiyakan bahwa Tuhan Anda manusia, saya mengakui tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu pun cuma 1 hari. Hari yang lain tertulis loh Bang. Iya. Tertulis loh. Sekarang begini Bang, ketika Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Anda adalah manusia, karena data yang tertulis di situ, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Ketika Anda mengakui bahwa Tuhan Anda itu manusia, itu saya angkat jempol sama Anda, bahwa tidak ada yang bisa berkata-kata begitu. Yang berkata-kata Tuhan manusia itu cuma satu, Firaun sama Yesus berarti. Karena Firaun manusia tetapi mengakui Tuhan. Coba, sekarang Anda mengatakan Anda membawa dalil Lukas. Iya. Bentar. Bentar Bang. Anda membawa sabar. Anda membawa dalil Lukas 6 nomor 5, kan? Anak Yesus nih, kata Yesus kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kutanya sama Anda dulu, apakah Tuhan Anda manusia? Jangan lari Bang Loding. Saya tidak lari. Apakah Tuhan Anda manusia?
Kalau saya bertanya, selesaiin dulu. Siapa manusia di luar Yesus yang pernah berkata dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Silakan. Itu dulu. Iya, di sini kan Yesus yang berkata. Yesus yang berkata, tidak ada seorang manusia pun yang mengatakan bahwa dia Tuhan atas hari Sabat selain Yesus. Good. Bagus. Nah, saya mau beritahu Bang Loding. Saya mau beritahu Bang Loding, satu-satunya di luar Yesus yang mengklaim, yang declare dia adalah penguasa atas hari Sabat, cuman Elohim, Tuhan Israel. Iya. Sekedar itu baik saja, ya. Iya, di sini kan dikatakan begini, Bang. Sabar. Di sini katakan begini, Lukas 6 nomor 5, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berarti Tuhan Anda manusia. Yang manusia mengaku Tuhan ini cuma dua di dunia ini. Yang pertama Fir'aun laknatu alaihi, sudah diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini si Yesus. Jangan-jangan karena dia mengaku Tuhan akhirnya terkutuk pula dia itu. Anda akui dulu, ketika Anda membawa dalil ini jangan Anda ambil setengah. Anda ambil semua. Apakah Tuhan Anda manusia? Baru dalil ini bisa berlaku. Jangan Anda katakan bahwa ini yang berbicara kemanusiaan, yang jadi Tuhan itu keilahiannya. Boleh Anda pakai dalil ini, boleh. Ini kitab Anda pakai boleh. Tetapi Anda tidak jujur. Apakah Tuhan Anda manusia? Karena ada satu sosok manusia yang mengaku Tuhan di dunia ini, yaitu Fir'aun. Tetapi sudah dilaknat oleh Allah. Sekarang datang Anda mengatakan bahwa Yesus di sini anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Di sini ada juga keganjalan loh. Yang pertama dia manusia, Tuhannya pun hanya cuma hari Sabat. Hari lain tidak. Silakan. Ya, jadi intinya Bang Loding tidak bisa menghadirkan satu tokoh pun, satu sosok pun yang pernah mengklaim dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia berkuasa mengampuni dosa. Barang siapa yang melihat dia sama dengan sudah melihat Allah, bahkan orang itu mengklaim seperti, nggak ada orang yang bisa mengklaim seperti Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, di mana di dalam Islam pengakuan seperti itu. Kayaknya Bang Loding udah nggak fokus. Mungkin saya selesai dulu Bang, sampai di situ dulu. Nextnya aja Bang, nextnya pas Bang Loding nanti fokus aja, ya. Seperti itu ya teman-teman, karena saya lihat Bang Loding tadi pas saya ngomong Bang Loding lagi ada klien sedang ngomong dengan tamunya, ya saya harus hormati itu juga gitu ya. Tapi intinya Bang Loding apapun ceritanya, bagaimanapun ngelesnya, mencoba menariknya kepada kemanusiaan Yesus, tapi secara tidak langsung dia sudah mengakui dia nggak punya data bahwa ada satu sosok di luar Yesus yang mengakui barang siapa yang melihat sosok itu sama dengan sudah melihat Allah, bahwa sosok itu berkuasa mengampuni dosa, bahwa sosok itu adalah Tuhan atas hari kudus. Hari Sabat bukan cuma sekedar salah satu hari. Nah itu yang Bang Loding bermain di kata-kata, terlalu dangkal sebenarnya. Terlalu dangkal sebenarnya kalau hanya sekedar berkata, oh itu kan cuma hari Sabat, hari Senin bagaimana, hari Minggu bagaimana, itu terlalu dangkal. Itu sama dengan merendahkan cara berpikir kalau menurut saya. Ya, gitu ya. Tapi ya cara berpikir itu kan pilihan kita masing-masing. Apakah kita berpikir besar atau kita berpikir kerdil, itu pilihan masing-masing. Jadi poinnya adalah Bang Loding ya sampai tadi ya dia tidak bisa menghadirkan itu. Singkat cerita, artinya Bang Loding nggak bisa menghadirkan ada sosok ilahi yang pernah berkata seperti itu. Belum lagi kalau di dalam imannya Bang Loding mengaku aku dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Wah, habis Bang Loding. Habis, selesai. Tidak ada pengakuan seperti itu, Bang. Lanjut Bang, sudah mereka sudah selesai. Cuma minta tanda tangan tadi. Lanjut. Oh ya, kalau masih ada dan abang saya harap nggak tutup. Sudah tidak ada, kita lanjut, kita selesaikan secara adat Bang. Iya. Ya, jadi itu Bang, kalau mau dilanjut, tolong tunjukkan ke saya, atau kalau nggak ada, ya bagus Bang Loding tukar topik aja, karena Bang nggak bisa menjawab saya gitu.
Tidak ada, Bang. Kalau Abang mengatakan bahwa di mana ada manusia yang mengatakan bahwa manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, tidak ada, Bang. Baik. Cuma di sini, Pertanyaan. Sabar. Boleh nggak Bang Loding berkata Abang ada berkuasa mengampuni dosa? Bisa nggak di dalam Islam seperti itu? Berkuasa mengampuni dosa? Siapa yang berkuasa mengampuni dosa, Bang? Nah, bagus. Kemudian yang kedua, bisa nggak di dalam iman Abang berkata Bang, tapi begini, Bang. Sabar. Bisa enggak Tuhan berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Bisa tidak? Bisa dalam keterbatasan kemanusiaannya. Masa Tuhan mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Tuhan macam apa tuh, Bang? Abang enggak bisa, Bang. Sebentar. Bagaimana Abang bisa mengatakan seperti itu? Silakan. Narasi abang tadi jangan dibungkus dengan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah tanpa tertawa terbahak-bahak narasi abang itu kurang gahar gitu. Gitu ya. Jadi saya ketawa karena begini, Bang. Tertawa terbahak-bahak abang itu hanyalah istilahnya bumbu supaya kesannya narasi abang gede gitu. Bagi saya sih biasa tanya ulang. Oke, baik, saya tanya ulang. Adakah tidak Tuhan yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada tidak? Problemnya apa? Kalau untuk Yesus, apa problemnya? Ada problem? Tidak, ada tidak. Ada tidak Tuhan yang pernah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada tidak? Emang ada konsep ketuhanan seperti Yesus di luar Alkitab? Emang ada? Kalau abang tanyakan itu, paham maksud saya? Nah, paham. Tidak, saya tanya. Aduh. Coba Pak Teo jawab dulu. Ada tidak? Begini, Pak Teo jawab dulu. Ada tidak Tuhan yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada tidak? Iya, maka saya tanya, apakah ada konsep ketuhanan seperti Yesus yang ada di Alkitab? Ada tidak? Anda balik tanya. Anda jawab, bukan Anda balik bertanya. Gini, Bang. Kalau abang paham pertanyaan abang menanyakan sebuah pengetahuan yang cuma ada di Alkitab, udah. Terus abang tanyakan, ada nggak contoh yang seperti itu di luar Alkitab? Kan ngehe namanya, Bang. Tadi abang bertanya kepada saya. Abang bertanya kepada saya, kan? Abang bertanya kepada saya tadi, kan? Abang bertanya apa kepada saya? Adakah manusia yang dapat mengucapkan dia Tuhan atas hari Sabat? Saya jawab tidak ada. Anda bilang good. Sekarang saya balik tanya sama Anda. Apakah ada Tuhan berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada tidak Tuhan yang berkata seperti itu? Abang sering kedapatan bingung dengan pertanyaan abang sendiri. Itu aja. Gitu ya, Bang. Tidak mau jujur. Padahal tadi saya sudah jujur, Bang. Tidak di dalam Al-Quran maupun di luar Kristen yang saya tahu, tidak ada yang mengatakan bahwa Tuhan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dulu ada, tapi sudah diajab oleh Allah, yaitu Firaun. Ya. Nah, sekarang saya balik tanya sama abang, adakah tidak Tuhan yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada tidak? Jadi, Bang, biasakan paham pertanyaan sendiri baru ditanyakan. Karena kalau abang tanya sama abang bertanya, ya. Tadi abang sudah ngomong tuh kan gantian. Abang bertanya, tapi abang nggak paham pertanyaan sendiri. Kan gimana coba? Wajar saya kebingungan. Saya hanya melongo jadinya. Karena ketika saya balikkan narasinya beserta dengan dasar berpikirnya, abang kelabakan. Maaf ya, Bang. Tolong jangan dipotong dulu ya. Yang sedang abang hadapi di depan abang bukan cuma orang yang sedang berkata-kata, tetapi sekaligus menghadirkan narasi dan logika berpikirnya. Mohon maaf. Jadi kalau abang tidak siap datang
hanya bermodalkan narasi, logika pikirnya ketinggalan, ya itu yang agak berat di sini, Bang. Jadi sekali lagi, Abang bertanya, ada tidak konsep seperti Yesus di luar Alkitab? Itu bahan tertawaan, Bang. Bagi saya itu bahan tertawaan. Abang bertanya sesuatu yang ada di kamar Abang, ada nggak di kamar saya? Ya bahan tertawaan. Makanya saya bilang tadi, Bang, coba pahami dulu, kita nanya, kita sendiri ngerti pertanyaan kita, baru tanyakan ke orang lain. Jangan kita nggak cukup pede nih. Kita sebetulnya belum cukup paham dengan pertanyaan kita, tapi dengan modal nekat kita lontarkan kepada orang lain. Ketika dilimpahkan balik pertanyaan itu beserta dengan logika berpikirnya, Abang bingung menjawabnya. Sekali lagi, saya mohon izin, satu ronde lagi penjelasan saya. Abang menanyakan sesuatu yang cuman ada di Alkitab, di luar Alkitab, itu kan bahan tertawaan. Sama, mohon izin. Abang menanya, mohon izin bukan bermaksud kasar, tapi semoga Abang memahami ini hanya sekedar analogi. Mohon izin ya. Sama dengan Abang menanyakan, ada tidak istri Abang di kamar saya? Mohon izin. Ya, saya bukan menanyakan untuk hal-hal yang tidak pantas, bukan. Hanya untuk membentuk analogi. Jangan tanyakan, Bang, hal yang cuma ada di Alkitab, Abang tanya di luar Alkitab, itu ngehe namanya. Gitu loh. Makanya saya pun konsisten dengan pembicaraan saya. Di Alkitab Yesus berkali-kali menyatakan dirinya, menyatakan keilahiannya. Cari di luar Alkitab kalau ada, kan nggak pernah Abang jawab dari tadi sampai dengan saat ini. Silakan. Oke, baik. Tadi Anda bertanya kepada saya, kan? Adakah manusia yang bisa berkata, "Aku adalah Tuhan atas hari Sabat"? Saya bilang tidak ada. Ya. Ketika itu Anda analogi sama saya, bolehkah loading mengatakan aku dan Allah adalah satu? Saya bilang tidak boleh karena saya manusia. Anda bilang good. Nah, oke. Sekarang ini pertanyaan saya sama Anda. Ini pertanyaan saya sama Anda. Ya, saya bertanya sama Anda. Bang Theo, sepengetahuan Bang Theo, adakah Tuhan yang berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada tidak Tuhan yang berkata seperti itu? Baik, saya jawab. Itu sebuah pertanyaan, tolong dijawab. Silakan. Anda yang jawab, kenapa? Anda yang jawab, kenapa suruh saya jawab? Anda gugup Anda nih. Itu pertanyaan saya sama Anda. Kenapa Anda suruh saya jawab sendiri? Bagaimana Pak Theo ini? Ya Allah. Iya, saya tanya. Itu sebuah pertanyaan. Biar saya bisa jawab. Itu maksudnya. Biar saya bisa jawab loh. Saya bilang dari tadi. Okay. Anda gugup. Kan saya bilang, saya bertanya sama Anda nih, adakah tidak Tuhan sepengetahuan Pak Theo ini, adakah tidak Tuhan yang berkata-kata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Oke, sudah. Kenapa saya bertanya, apakah itu sebuah pertanyaan? Bukan apa-apa, mohon izin Bang. Karena saya ragu Abang paham maksud perkataan itu. Itulah kenapa saya bertanya. Itu sebuah pertanyaan. Sebetulnya mohon izin, nanti dipandang merendahkan kayaknya nggak enak gitu. Itu aja sih. Sorry ya Bang. Sebetulnya itu maksud tujuan saya itu ke sana. Itu sebuah pertanyaan. Jadi bisa jawab kalau atau Abang tidak bilang, nih? Kalau tidak bisa, kalau jadi Abang bilang itu sebuah pertanyaan. Sekarang kita bahas apa maksud perkataan itu. Yuk, kalau memang Abang paham. Nah, jadi gini, saya ulang sekali lagi. Kenapa saya tanya? Apakah itu sebuah pertanyaan? Saya ingin tahu kesiapan Abang kalau kita mau ngebahas perkataan itu. Sekali lagi, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya ingin tahu Abang ready nggak kalau kita ngebahas itu. Itu maksud saya. Abang ready nggak kalau kita ngebahas perkataan itu? Apa maksudnya? Apa maknanya? Kenapa ditanyakan seperti itu? Silakan kalau Abang ready. Abang, pertanyaan saya tadi apa sama Abang? Coba Abang ulangi pertanyaan saya. Coba ada Abang kutip begini. Coba Pak Theo, coba Anda mengutip ulang pertanyaan saya bagaimana tadi? Coba. Ya, pertanyaan Abang Anda tadi kutip, kan ada... Anda kutip ulang pertanyaan saya tadi bagaimana?
Adakah orang yang pernah berkata, Tuhan yang pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari selain dari diriku sendiri? Kan itu kan? Benar nggak? Iya. Jawaban Anda apa? Jawaban Anda apa? Lah tadi saya sudah coba tanya abang pertanyaan saya sebelumnya, masa nggak mudeng? Abang ready kita bahas itu? Abang ready kita bahas itu? Kan saya bertanya berarti Anda menjawab. Bagaimana saya bertanya terus Anda bilang bagaimana begini begitu begitu, kan bukan begitu. Yang saya tanyakan sama Anda, contohnya tadi ini saya ulang, ketika Anda tanya kepada saya, adakah manusia yang mengatakan dia anak manusia Tuhan atas hari Sabat? Saya jawab tidak ada. Apakah Loading bisa mengatakan bahwa Loading dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu? Saya bilang tidak. Saya bilang tidak bisa karena saya manusia. Abang bilang good. Sekarang saya balik bertanya sama abang nih, adakah tidak Tuhan yang berkata-kata seperti ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada, cuman satu-satunya Yesus. Kalau hanya sekedar itu pertanyaannya, berarti Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, begitu? Pasang dulu ketawanya. Pasang ketawa. Nah, harus saya ini. Jangan. Sabar. Berarti Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, begitu? Sudah. Pasang dulu ketawanya, baru saya jelas. Jangan nanti saya tidak, silakan. Abang timpa. Itu maksud saya. Bukan timpa. Abang jawab harus tegas loh. Seperti saya jawab tadi. Saya mau tanya sama abang, apakah aku tidak dapat berbuat apakah ada Tuhan yang bisa berkata-kata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada tidak Tuhan yang berkata seperti itu? Udah 3 kali loh abang ulang pertanyaan itu yang sudah saya jawab. Gimana sih abang? Apa jawaban Anda? Coba ulang. Jawaban Anda apa tadi? Coba ulang. Ada dan cuman satu-satunya Yesus. Nggak ada yang lain yang setahu saya pernah menjawab itu. Ingat ya teman-temannya, hanya Tuhan di Kristen yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aduh, Pateo. Mana ada Tuhan? Di mana logikamu, Pateo? Masa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kalau abang membawa, Anda yang jawab, Anda yang bilang salah. Bagaimana bisa ini abang ini? Silakan. Coba selesaikan dulu kepanikan abang, baru saya bernarasi secara santai. Selesaikan dulu kepanikan abang. Oke, sudah ya. Jangan nanti ketika saya mulai menjawab abang panik lalu abang buat ketawa-ketawa di sana. Bang, saya tidak akan surut satu langkah pun menjawab kalau itu jelas tertulis di Alkitab. Abang boleh catat itu baik-baik. Oh, maksud abang karena Yesus berkata seperti itu kami malu jadi orang Kristen, malu dari Hong Kong. Simple bang, simple bagi kami. Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Kami dengan lantang akan berkata yes. Cuma Yesus satu-satunya berkata seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya, emang abang paham makna pernyataan Yesus itu? Kan itu masalahnya. Jadi gini loh, balik lagi sekali lagi, abang seolah-olah menertawakan perkataan Yesus itu, dan abang coba seolah-olah membenturkan itu kepada mental kami gitu kan, bahwasanya harusnya kalian malu dong Yesus berkata seperti itu. Oh, kami nggak malu bang, itu tertulis di Alkitab perkataan Yesus seperti itu. Masalahnya adalah apakah abang paham makna perkataan Yesus itu? Itu yang saya ragu. Sekali lagi saya tutup. Jangan mengira saya surut 1 inci pun, 1 jengkal pun mengakui perkataan Yesus yang ada di Alkitab. Saya nggak akan surut. Apalagi ketika Yesus berkata seperti itu. Masalahnya adalah apakah pikiran kita mampu memahami perkataan Yesus itu apa tidak? Itu yang membuat perbedaan di antara kita. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Tadi dia bilang jangan menunjukkan kepanikan Anda dengan ketawa. Padahal dia berarti kalau dia mengukur kepanikan orang dengan tertawa, lebih banyak panik dia daripada saya, karena dari tadi dia ketawa terus. Oke, yang kedua,
inilah saya akui dari sosoknya Pateo ya, yang selalu mengatakan tertulis dalam Alkitab itu saya salut loh, bukan saya ketawakan. Hanya satu-satunya Kristen yang berani mengatakan Tuhannya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hanya satu-satunya orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pantas mati di kayu salib itu ya. Dan ini buat Kristen-Kristen yang di bawah, kalian harus contohkan sama seperti Pateo. Kalau orang seperti ini kita tidak bisa bantah, karena kata Yesus sebab tertulis ya, sebab tertulis. Jadi Pateo adalah salah satu Kristen jujur, walaupun kita mendengar itu agak geli-geli yang di luar logika sehingga masuk ke logika, tetapi itu adalah imannya Pateo. Panik dia lagi kan, dia ketawa. Jadi sama-sama kita panik di atas. Oke Pateo. Jadi luar biasa ya penjelasan Anda ini, luar biasa. Oke. Jadi tadi kesimpulan poin mungkin teman-teman di bawah ada yang bisa di-record ulang biar menjadi satu pembelajaran buat saya. Kalau ada Kristen yang ngeyel, saya tunjukkan langsung, ini kata Pateo begini-begini loh. Karena hanya satu-satunya Kristen loh teman-teman. Ini bukti loh. Hanya satu-satunya Kristen yang bisa mengatakan bahwa Tuhan berkata-kata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu hanya Pateo loh. Ini satu kejujuran yang luar biasa Pateo. Saya dukung kejujuran Anda seperti itu. Pesan saya cuma sama Anda satu, belajar Bible lebih banyak lagi. Karena dari nubuatan sampai penggenapan Yesus itu adalah manusia. Kalaupun ada yang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu bukan Yesus lakukan, tetapi itu dilakukan oleh Sang Bapa. Dan Anda revisi lagi itu tadi anak manusia Tuhan atas hari Sabat itu. Masa Tuhan cuma satu hari? Hari lain jadi apa dia? Ketika Pateo membawa Lukas 5 nomor 6 tadi, berarti Pateo sudah fix. Berarti Pateo harus mengakui bahwa Tuhan Pateo adalah manusia. Karena tertulis di situ manusia Tuhan atas hari Sabat. Manusia Tuhan atas hari Sabat. Di dunia ini cuma ada dua yang mengakui Tuhan, yang manusia mengaku Tuhan. Yang pertama Fir'aun yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ini menurut Pateos Yesus. Karena Yesus mengatakan manusia Tuhan atas hari Sabat. Ya Pateo ya? Ya? Oh, udah selesai. Bukan, saya tanya. Oh, setelah selesai membuat kesimpulan selesai gitu. Artinya kesimpulan sendiri kesimpulan. Lah, kau bilang saya gitu membuat kesimpulan, kan saya mengutip jawaban Anda tadi. Satu-satunya Kristen yang jujur itu adalah Anda, karena Anda telah mengatakan bahwa Tuhan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Oh, ini udah selesai apa belum? Itu yang saya maksudnya. Ini udah selesai atau Tadi belum? kan Anda sudah mengakui. Tadi kan Anda sudah mengakui Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kan? Nah itu diakui ya. Buat Kristen-Kristen di bawah jangan bilang loading menghujat. Ini Pateo sendiri yang bilang. Begitu. Sudah? Ya. Ya sudah, silakan Pateo. Saya mau menikmati dulu. Saya pengen membayangkan bagaimana Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Pateo. Dirinya sendiri Pateo. Silakan. Sedari tadi Abang mencoba berkata ya, seolah apa istilahnya ya, oh cuman saya satu-satunya yang mengakui perkataan Yesus itu. Abang salah besar. Kenapa? Itu tertulis di Alkitab. Sekali lagi saya bilang, masalah dan perbedaan kita yang paling mendasar adalah abang nggak paham perkataan Yesus itu aja. Jadi mohon coba kasih paham, silakan kasih paham. Iya, silakan kasih paham. Kalau bilang saya tidak paham, silakan. Saya sudah dipotong nih. Bukan, ketika Anda mengatakan saya tidak paham, berarti Anda kasih paham sama saya. Ya, kan begitu. Biar saya paham, silakan. Bukannya itu dari tadi yang saya bilang, kalau abang sudah ready ngebahas itu, ayo kita bahas itu. Bukannya itu saya bilang dari tadi. Tapi kan, mohon maaf ya, karena dari tadi abang mencoba mempertontonkan dan mentertawakan saya di hadapan 800 orang. Saya santai bang di sini. Santai saya. Santai. Karena saya tahu yang sedang ditertawakan itu adalah ketidakmengertian abang akan perkataan Yesus itu.
Jadi maksud saya, jangan abang kira yang sedang abang pertontonkan saya. Bukan, abang tertawa berjamaah karena nggak mengerti perkataan Yesus itu. Gitu ya. Jadi jangan salah teman-teman yang ada di room, yang sedang ditertawakan dan dipertontonkan Bang Loading sedari tadi adalah ketidakpahamannya akan perkataan Yesus itu. Bahwa perkataan Yesus itu jelas tertulis di Alkitab. Apa yang perlu saya bantah? Gak ada. Jadi teman-teman, jangan mau dibenturkan ya, oh itu perkataan Yesus, dia adalah Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kan narasi cara membenturkan logika kita. Teman-teman harus paham permainannya. Nah, mereka ini orang yang cerdas dan berilmu, berakal. Padahal mereka hanyalah orang yang gak memahami perkataan Yesus itu. Sekarang saya masuk langsung. Kalau abang memang sudah ready, kita langsung saja masuk kepada substansi perkataan Yesus itu, daripada abang sibuk tertawa sedari tadi. Yohanes 5 ayat 30. Sekali lagi, Yesus adalah satu-satunya Allah atau Sang Ilahi Tuhan yang pernah berkata seperti di ayat 30 itu. Kenapa? Karena model keilahian seperti Yesus, catat baik-baik, cuman ada di Alkitab. Di dalam iman abang nggak ada. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Di kalimat selanjutnya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas Dia diutus. Siapa Dia? Manusia. Salah. Dia adalah Sang Firman, Yohanes 1 ayat 1, yang diutus. Dia diutus, dia adalah bagian dari Allah, diutus untuk misi melaksanakan kehendak Allah. Tentu saja ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, itu membuktikan dia bukan Tuhan yang terpisah dari Allah itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu bukan inisiatif Yesus sendiri, bukan kehendak Yesus sendiri, tetapi dia melaksanakan fully, sepenuhnya kehendak Bapa di sorga. Itu maknanya. Cuman kan mungkin, saya hanya menduga, abang kan mungkin mengira makna tidak dapat berbuat apa-apa itu maksudnya Tuhan kerdil atau cuman sebatas manusia biasa. Itu yang saya maksud. Abang itu nggak paham apa yang sedang abang bicarain. Yang abang pertontonkan sedari tadi, ya mohon izin, ketidaktahuan abang akan maksud perkataan Yesus itu. Bukan kami yang abang tertawa atau pertontonkan. Enggak, saya anteng aja ngeliat abang tertawa-tawa dari tadi. Makanya saya bilang lagi ya, saya tutup biar nggak kepanjangan. Yohanes 5:30 berkali-kali dari tadi saya tanya Bang Loading, apa masalah dengan ayat itu? Berkali-kali gitu, yang hanya dibalas dengan tertawa-tawa doang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu maksudnya adalah apa yang diusung dilaksanakan oleh Yesus itu sepenuhnya adalah kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Itu maksudnya Bang, silakan. Berarti ketika saya menyimak penjelasan Anda dari tadi, berarti Yesus itu bukan Tuhan, Bang. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Tidak mungkin Tuhan berkata-kata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, panik dia kan. Insomnia lagi. Nah, lupa ingatan lagi. Yohanes 1 ayat 1. Sabar Bang. Sabar, jangan Anda panik. Nih, saya buka dalil ya. Anda ini lari ke Yohanes 1 ayat 1, bikin habis rokok kita di situ nanti nih. Nih, ini simpel saja Bang ya. Simpel saja, tolong jangan Anda putar-putar ya. Simpel, jelas, padat. Karena Kristen itu simpel, jelas, padat. Nah, nih. Anda mengatakan Anda percaya yang tertulis kan? Nah, nih. Ditertulis di sini Yesus hamba Tuhan. Ya. Iya, sabar dulu, jangan Anda ketawa. Bisa jawab tidak ketawa-ketawa. Loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan Loading? Allah Subhanahu wa taala. Di Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan ini ditujukan kepada siapa?
Silakan. Biar saya lanjut. Bang Loding menyamakan diri dengan Yesus maksudnya? Ya Allah, bukan saya menyembahkan. Contoh Bang, Loding hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhan Loding? Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak Teo, saya tanya, Pak Teo hamba Tuhan, berarti Tuhan Pak Teo siapa? Sebentar, itu Matius 12 ayat 15 ya. Saya Ya kan? tanya dulu, Pak Teo hamba Tuhan, berarti Tuhan Pak Teo siapa? Ini mau dijelaskan mau bagaimana atau sesuai dengan keinginan Bang Loding? Bukan ini, saya masih lanjut Pak. Bentar dulu Pak, saya masih lanjut. Saya tanya sama Anda, Pak Teo hamba Tuhan, berarti Tuhan Pak Teo siapa? Gini aja, kalau abang masih lanjut selesaiin dulu. Kecuali abang Bukan memberikan ketika saya begini Bang. kecuali abang Ketika memberikan saya- ruang kepada saya untuk menjelaskan, baru saya jelaskan, tapi jangan Sabar, dibatasi. Saya bukan membatasi. Kan tinggal dijawab. Contohnya saya ambil analogi kepada diri saya, Loding hamba Tuhan. Berarti Tuhan Loding adalah Allah. Anda bilang saya menyamakan diri saya dengan Yesus. Kan bingung, makanya saya ambil diri Anda. Di sini, oke baik, ini saya bertanya kepada Anda ya. Simak pertanyaan saya. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Dijawab dulu Bang, silakan. Udah, saya jawab, jangan dipotong ya. Jawab dulu. Silakan Baik, Bang. saya jawab. Yesus hamba Tuhan, tertulis perikopnya di sana dan tertulis secara ayatnya di ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Benar, Yesus memang hamba Elohim, hamba Bapa yang kupilih. Oke, stop tapi dulu. ingat, Siap. tapi Oke. ingat, belum selesai. Maka saya bilang tadi jangan dipotong. Tadi saya Bukan, sudah saya ingatin catat. jangan Anda bilang dipotong. benar Yesus, sabar. Tadi Anda saya sudah bilang ingatin Yesus benar jangan hamba Tuhan kan? dipotong. Tadi saya sudah ingatin jangan dipotong. Kan tadi saya sudah kasih Bukan rambu-rambu, masalah, kan jangan dipotong. Saya bertanya kan simpel. Kok Anda menjawab harus putar-putar begitu, bagaimana Pak? Kan kita diskusi. Saya tadi sudah ingatin Bang Loding jangan dipotong. Saya sudah bilang Bukan biarkan saya begini Pak Teo. selesaikan. Izin. Artinya, ya izin sebentar Pak Teo. Kita kan diskusi di sini Pak Teo. bukan, enggak, abang sedang framing, abang ketangkap bahasa sedang framing. Makanya kalau abang nggak panik, biarin saya selesaikan narasi saya. Gitu loh. Oke, silakan Anda selesaikan. Kita dengar. Oh Oke, ya silakan. udah Silakan. gitu dong. Dari tadi dipotong-potong udah habis waktu. Yesus di situ berkata, di situ tertulis, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Yes, dia sebagai hamba di situ. Kenapa? Why? Simple, dia datang sebagai manusia. Jadi dalam statusnya datang sebagai manusia, wajar sah-sah saja dikenakan atau disematkan kepada Yesus istilah hamba, guru, rabi, dan lain-lain. Biasa aja Bang. Masalah abang di mana? Jadi sekali lagi, saya akan selalu bertanya ketika abang bingung dengan yang tertulis di Alkitab, masalah abang di mana? Biar bisa saya jelasin. Silakan. Oke, baik. Anda jawab dulu baru Anda menjelaskan. Tadi Anda sudah sepakat bahwa Yesus hamba Tuhan. Ketika Yesus jadi hamba Tuhan, siapa yang Tuhan, Bang? Dengarkan jawaban saya, jangan sepotong. Lah, ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa yang Tuhan? Itu yang saya tanya, Bang. Kok masa pertanyaan yang simpel itu Anda menjelaskan sampai panjang sekali? Oh, udah kirain mau buat Kan saya tanya, biar narasi saya bukan, biar narasi saya ini berjalan juga, Bang. Kalau cuma saya bertanya setelah itu saya dengar Anda khotbah, kan Ya. tidak enak begitu. Anda mengatakan Yesus hamba Tuhan. Saya tanya siapa Tuhan, biar kita dapat poinnya, karena saya catat. Siapa Tuhan? Siapa? Dua-dua. Bagaimana bisa hamba jadi Tuhan? Aduh, Anda ini
saya tertawa sedikit dulu Pak Ya. Teo. Iya. Nggak masalah. Kan saya tertawa sedikit dulu. Silakan tertawakan ketidakmengertian abang. Silakan tertawakan. Bukan ketidakmengertian. Oke. Yesus hamba Tuhan. Yesus juga Tuhan. Berarti Tuhan merangkap hamba, hamba merangkap Tuhan. Bagaimana Pak Teo? Bukalah pemikiran Anda Pak. Anda itu orang cerdas loh. Jangan sampai sehingga agama itu mematikan akal. Agama itu selaras dengan akal. Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan segenap akal budimu. Kenapa kalian matikan akal? Anda mengatakan dua-duanya Tuhan. Mana ada Tuhan dua di dunia ini Pak? Bumi satu, matahari satu, bulan satu. Masa Tuhannya dua? Ya Allah ya Rabbi, apa lagi yang saya mau harus dengar dari Anda ini ketika Anda sudah mengatakan bahwa Yesus hamba Tuhan. Saya tanya siapa Tuhan? Karena Anda takut Yesus ini tidak jadi Tuhan, makanya Anda jawab dua-duanya. Bagaimana ya sudah Pak Teo ya? Saya izin turun dulu Pak Teo soalnya nanti. Oh, izin turun. Ya. Bukan, beginilah, saya angkat bendera putih lah Pak Teo. Saya tidak sanggup berdiskusi sama orang dua Tuhan Pak Teo. Saya angkat bendera putih lah. Teman-teman, saya kalah sama Pak Teo teman-teman. Aduh, saya kalah. Ya, saya kalah. Apa perkataan Imam Syafi'i kan? Lebih baik saya menghadapi 10 orang yang cerdas daripada 1 orang yang ampun. Oke Pak Teo, tidak karena saya lagi ada pekerjaan lagi. Ya. Ya. Saya izin turun dulu. Itu ya. Jadi itu framing, ya memang caranya cantik ya, itu cara licik dan cantik tapi framing. Tapi nggak masalah bang, saya bisa membaca kok. Teman-teman Kristen di bawah bisa membaca. Gitu ya. Bukan framing Pak. Anda yang tidak jujur, masa saya mau diskusi sama orang tidak jujur? Anda bilang dua-dua Tuhan. Ini kalau saya tanya pasti Anda tidak jujur. Apakah Tuhan Pak Teo dua? Sudah, tapi katanya mau turun tadi. Biar saya kalau memang saya turun. Oke. Kalau memang mau turunlah. Okay. Biar saya bahas ketidaktahuan abang. Silakan turun, silakan. Oke. Baik teman-teman. Saya angkat bendera putih ya. Saya angkat bendera putih lah. Oke Pak Teo ya. Semangat terus memberitakan Injil, tapi pesan saya beritakanlah Injil dengan kejujuran. Ya. Karena Jangan Injil itu artinya berita baik, berita jujur, cahaya, ya, begitu. Intinya satu yang saya pesan sama Anda Pak, minimal kejujuran jangan itu lupa ditanamkan. Ikut saja apa perkataan Yesus, ya. Oke Pak Teo, siap. Terima kasih Pak Teo. Oke, buat teman-teman Muslim, saya izin turun dulu ya. Terima kasih. Ya, oke, buat Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Teo, selamat malam. Beritakan Injil terus Pak, tapi dengan kejujuran.